Shalom God Lovers. Semua kita yang mengasihi Tuhan, pasti kita rindu untuk memuji dan menyembah Dia. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Kami mau Tuhan menyenangkan-Mu Bapa, menyenangkan-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap hatiku. Aku mengasihi Engkau, Yesus, dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Shalom, selamat pagi orang-orang yang Tuhan kasihi. Pagi ini mari bersama-sama dengan saya kita merenungkan kembali firman Tuhan yang saya percaya akan membawa kekuatan bagi kita untuk menjalani hari-hari kita. Pada kesempatan pagi ini, renungan singkat ini saya berikan judul Jangan Mendengar yang Negatif. Kalau kita baca dalam kitab Injil Lukas, dikatakan seperti ini. Ketika Yesus masih berbicara, datanglah seorang dari keluarga kepala rumah ibadat itu dan berkata, "Anakmu sudah mati, jangan lagi engkau menyusahkan guru." Jadi ini bagaimana Yairus, kepala rumah ibadat,
didatangi oleh kerabatnya, oleh keluarganya yang mengatakan bahwa anaknya sudah mati. Waktu disampaikan berita tentang kematian anak itu, ternyata Yesus juga mendengar apa yang disampaikan oleh kerabat atau keluarga daripada Yairus, kepala rumah ibadat itu. Dikatakan ayat yang ke-50. Tetapi Yesus mendengarnya dan berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Mari lihat, ada satu kabar menyatakan bahwa anaknya sudah mati. Tetapi Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Apa yang kita dengar, kalau kita aminkan, itu sangat menentukan hasil yang akan kita terima. Tapi di satu fakta bagaimana anak itu dikatakan sudah mati, tetapi Yairus mendengar langsung dari Yesus dan berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Sering sekali kita mendengar perkataan negatif sehingga kita tidak mengalami yang namanya pertolongan. Sering sekali kita terlalu banyak mendengarkan apa kata orang tentang satu keadaan sehingga kita tidak mengalami kebesaran Tuhan dan pertolongan Tuhan. Tapi pada bagian firman Tuhan yang kita baca pada hari ini, bahwa Yesus ketika dia mendengar apa yang dikatakan oleh keluarga daripada Yairus yang menyatakan anaknya sudah mati, jangan lagi engkau menyusah-nyusahkan guru, tetapi Yesus sendiri berkata kepada Yairus, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Dengan kata lain, Yesus bilang kepada Yairus, "Ngapain kau dengar tentang kabar yang buruk itu? Ngapain kau dengar apa yang dikatakan oleh kerabatmu itu?" Tapi Yesus bilang, "Jangan takut, percaya saja." Waktu Yesus berkata, "Jangan takut, percaya saja," artinya Yesus sedang menggaransi, Yesus sedang menjamin bahwa sekalipun faktanya ada kematian, tapi Yesus sanggup menyatakan kematian itu menjadi kehidupan. Itu sebabnya dia berkata, "Jangan takut, percaya saja dan anakmu akan selamat." Saudara-saudaraku, hari ini kabar apa yang paling banyak kita dengar? Tentang satu keadaan, mungkin tentang keadaan kita. Apakah kita terlalu mendengar apa kata orang sehingga kita sedikit mendengar apa kata Tuhan? Tapi hari ini mari belajar bahwa apa yang dikatakan orang itu bukan harga mati, bukan satu fakta yang permanen. Tetapi apa yang Tuhan katakan itu menjadi satu harga yang mati, bahwa apa yang dikatakan Yesus, Tuhan sanggup mengerjakannya. Dan apa yang terjadi ketika dikatakan mereka sampai ke rumah Yairus, ayat 21, setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, dan Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. 52. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, "Jangan menangis. Ia tidak mati, tetapi tidur." Mari lihat bagaimana ketika dikatakan jangan menangis, dia itu bukan mati tapi tidur. Tapi orang-orang menertawakan dia. Orang-orang yang sudah berkumpul di situ menertawakan Yesus karena anak itu sudah mati. Artinya, faktanya boleh ada kematian, tetapi Yesus sanggup untuk mengubah kematian menjadi kehidupan. Mari belajar pada hari ini untuk menutup telinga kita terhadap semua omongan yang negatif. Bahwa apa yang dikatakan tentang hal negatif, kalau kita mempercayai Tuhan, sekalipun mungkin faktanya negatif, tapi Tuhan sanggup ubahkan menjadi positif. Artinya, dari kematian, Tuhan sanggup ubahkan menjadi kehidupan. Dari yang susah sekalipun, Tuhan sanggup mengubahkan menjadi mudah. Kenapa? Karena Dia yang bertindak di sana, bertindak secara sempurna. Pada kesempatan pada pagi hari ini, saudaraku, mari hari ini kita belajar untuk tidak terlalu banyak mendengar apa kata orang tentang kita, apa kata pengamat tentang kita, tapi mari mulai mendengar apa kata Yesus sendiri. Yairus, jangan pedulikan mereka.
Jangan pedulikan mereka. Anakmu tidak mati, percaya saja anakmu hidup. Dan bukankah akhirnya anak itu mengalami kehidupan kembali? Dikatakan dalam ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Anak itu bangun. Mari pada pagi hari ini belajar untuk mulai banyak mendengar dan memperkatakan apa yang Tuhan janjikan. Mari kita berdoa. Tuhan, hari ini kami belajar untuk tidak melihat fakta yang ada, tapi kami belajar untuk mempercayai apa yang Tuhan katakan. Seperti Yesus berkata kepada Yairus, "Jangan hiraukan mereka, abaikan saja, jangan takut, anakmu hidup." Sekalipun faktanya anak itu sudah mati, tapi Yesus sanggup melakukan, memberi kehidupan. Hari ini aku berdoa untuk setiap umatmu yang sedang mendengar renungan ini. Kalau mereka dihadapkan dengan masa-masa sukar sekalipun, masa-masa kesusahan, masa-masa kebangkrutan, masa-masa penyakit yang sedang mendera, hari ini kami berkata bahwa Tuhan tetap di atas segala keadaan, yang sanggup mengubah segala sesuatu, bahkan sanggup mengubah kematian menjadi kehidupan. Dan aku berdoa supaya setiap kami hari ini belajar. Aku berdoa untuk setiap umatmu hari ini yang mendengar, belajar untuk banyak memperkatakan, sepakat dengan apa yang Tuhan perkatakan, lalu kami deklarasikan seperti iman percaya kami, supaya kami boleh menerima apa yang kami perkatakan. Terima kasih Tuhan, karena Engkau juga berkata, hidup dan mati dikuasai oleh lidah. Siapa yang suka menggemakannya akan memakan buahnya. Dan hari ini biar mulut kami, lidah kami akan tetap memperkatakan kehebatan Tuhan yang Tuhan demonstrasikan lewat pergumulan apa saja yang sedang dialami oleh umat-Mu. Terima kasih Bapa. Meteraikan firman-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Saudara-saudaraku yang terberkati dengan video ini, mari like, subscribe, dan bagikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.